Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi ini kami bersyukur atas karunia hidup yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas segala berkat yang Engkau berikan, baik yang kami sadari, maupun yang tidak kami sadari. Kami bersyukur atas kasih sayang-Mu yang melimpah, dan kebaikan-Mu yang tak terhingga. Bapa Surgawi, pada pagi ini kami memohon, agar Engkau memberkati hari kami, dan memberikan kekuatan, serta hikmat kepada kami, untuk menghadapi tantangan yang ada di hadapan kami. Bimbinglah kami dalam segala hal yang kami lakukan, dan jangan biarkan kami melangkah ke arah yang salah. Ya Tuhan, dalam kesibukan kami hari ini, ingatkanlah kami, bahwa Engkau selalu hadir, dan Engkau selalu menuntun kami. Tunjukkanlah kehendak-Mu, dan jangan biarkan kami terlena, dalam dunia yang penuh dengan godaan. Membuka hati kami, agar kami siap menerima tugas yang Engkau percayakan kepada kami, dan menjalaninya dengan setia dan tekun. Bimbinglah kami untuk memegang teguh iman kami, dan memperkuat hubungan kami dengan-Mu, serta saudara-saudara kami. Berikanlah kami kasih sayang-Mu yang tak terhingga, dan kembangkanlah karakter kami agar semakin mirip dengan karakter Kristus. Ya Tuhan, terima kasih telah memberikan waktu pagi ini, untuk kami memuji dan memohon padamu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini tertulis dalam Ibrani 10, ayat 36. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu menerima apa yang dijanjikan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kesabaran dan ketekunan adalah dua kualitas yang sangat penting dalam menghadapi penderitaan. Dalam Alkitab, kita sering melihat contoh orang-orang yang mengalami penderitaan, dan harus bersabar dan tekun dalam menghadapinya. Salah satu contoh yang terkenal adalah Ayub, seorang tokoh dalam Alkitab yang harus menderita kehilangan harta, keluarga, dan kesehatannya. Namun, meskipun ia mengalami banyak kesulitan, ia tetap sabar dan tekun dalam menghadapinya. Dalam Ayub 23, ayat 10-12, ia berkata, "Tetapi ia tahu jalan yang kutempuh, bila ia mencobai aku akan keluar sebagai emas. Kakiku berpegang pada jejaknya, aku memelihara jalannya, dan tidak menyimpang darinya. Daripada segala perintahnya, aku tidak menyimpang, aku menyimpan firman-Nya di dalam hatiku." Contoh lainnya adalah Paulus, yang mengalami banyak penderitaan selama pelayanannya, termasuk dipukuli, dipenjara, dan bahkan hampir mati. Namun, ia tetap tekun dalam melayani Tuhan, dan memberitakan kabar baik. Dalam 2 Timotius 4, ayat 7 dan 8, ia berkata, "Aku telah memerangi pertempuran yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Sekarang, aku menanti hadiah kebenaran yang akan diberikan oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya yang telah ditetapkan." Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kesabaran dan ketekunan membantu kita untuk tetap bertahan, dan tidak menyerah di tengah penderitaan. Kita harus belajar untuk mempercayai, bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik bagi hidup kita, bahkan ketika kita mengalami kesulitan. Dalam Yakobus 1, ayat 2 dan 4, kita diajak untuk bersukacita dalam pencobaan, karena pencobaan itu menuntun kepada ketekunan, dan ketekunan harus menyelesaikan pekerjaan yang sempurna,
sehingga kamu menjadi sempurna dan tidak kurang apa-apa. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita juga harus belajar untuk berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi. Dalam Ibrani 4 ayat 16, kita diajak untuk mendekat dengan penuh keberanian kepada tahta kasih karunia, supaya kita mendapat rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya yang tepat. Jadi, mari kita belajar dari contoh-contoh dalam Alkitab, dan meminta Tuhan untuk memberikan kita kesabaran dan ketekunan dalam menghadapi penderitaan. Dan dengan mempercayai Tuhan, dan bertahan dengan kesabaran dan ketekunan, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita, dan membawa kita melewati penderitaan. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur atas segala berkat dan firman yang Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini. Terima kasih atas karunia hidup, kesehatan, dan kesempatan untuk mengabdi kepadamu. Kami memohon ampunan dan perlindungan-Mu dari segala dosa dan kejahatan yang telah kami lakukan. Kami memohon agar Engkau memberkati kami dalam segala hal yang kami lakukan hari ini. Kami berdoa agar Engkau menjaga dan melindungi kami, serta keluarga kami dari bahaya dan bencana. Berikanlah kami kekuatan dan kebijaksanaan untuk menjalani hari ini dengan penuh keberhasilan dan kebahagiaan. Terima kasih ya Tuhan, karena telah memberi kami kesempatan untuk merenungkan kebesaran-Mu pada pagi ini. Semoga kebesaran-Mu senantiasa menyertai kami dalam hidup kami, khususnya di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.